guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini tanggal 3 Januari 2026 aku akan berangkat ke Singapura sendirian. Literally sendirian. Jujur agak nervous tapi semoga semuanya lancar. Nah, sekarang aku udah ada di KRL dari stasiun Tanah Abang menuju ke Manggarai, karena nanti aku akan lanjut kereta bandara ke Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan KRL dari stasiun Tanah Abang ke Manggarai kurang lebih menempuh waktu 10 menitan. Hari ini sebenarnya aku agak takut kesiangan karena nggak tahu, kalau misalnya mau pergi begitu nervous aja gitu ya. Nah, alhamdulillah sih nggak kesiangan, dan suasana di KRL dan stasiun itu lumayan sepi karena ini weekend, jadi nggak terlalu buru-buru. Apalagi aku bawa barang bawaan cukup banyak. Ini udah sampai di stasiun Manggarai, aku lanjut naik ke lantai 2 karena stasiun bandaranya itu ada di lantai 2. Di lantai 2-nya nanti akan ada plang atau papan informasi yang mengarahkan ke stasiun bandaranya, jadi nggak perlu bingung, cuma effortnya jalan dikit lah. Yang di ujung itu kalau nggak salah tempat untuk ambil air minum, jadi kalian kalau misalnya haus dan lupa bawa minum, kalian bisa ambil dari situ. Ini udah di depan stasiun bandaranya. Menurut aku bagus sih pemandangannya. Jangan lupa untuk tap out kartu KRL yang tadi supaya nggak diblokir. Untuk harga tiket KRL-nya cuma Rp3.000 aja. Sangat murce ya. Karena aku udah beli tiket secara online di hari-hari sebelumnya, jadi aku nggak perlu beli lagi di sini. Tapi kalau kalian mau beli, kalian bisa di counter ini ya. Tenang aja, di sini ada petugasnya yang siap membantu kalau misal kita bingung. Untuk harga tiket kereta bandaranya itu beda-beda, mulai dari 70.000 sampai 80.000. Tapi secara tempat duduknya itu sama, cuman kayaknya tergantung jam berangkatnya sih. Seperti tiket kereta pada umumnya, aku perlu scan QR code tiket yang udah aku booking. Karena aku belinya online, jadi aku dari HP. Tapi kalau misalnya kalian beli di counter tadi, nanti ada kayak kertas fisiknya gitu. Ini barang bawaanku nggak terlalu banyak, satu ransel isinya baju-baju, terus satu tote bag isinya makanan oleh-oleh, sama satu sling bag untuk berpergian. Karena kereta bandaranya belum sampai, jadi kita masih nunggu di ruang tunggu. Ini juga ada beberapa calon penumpang lain. Kalau keretanya udah datang dan udah siap, biasanya dari petugasnya atau dari security-nya nanti akan menginformasikan ke calon penumpang, jadi kita bisa langsung turun. Di sini sebenarnya aku tuh bingung harus kereta yang mana, karena ada dua dan keretanya tuh sama. Tapi aku lihat orang-orang pada beloknya ke kereta yang ini, dan mbak yang tadi yang ngobrol sama aku juga belok ke kereta yang ini, jadi aku ikutan karena tujuan kita sama. Setelah aku perhatiin juga, ternyata kalau keretanya yang belum mau jalan itu kayak ada lampu merah gitu, sedangkan kalau yang ini tadi hijau. Perjalanan dari stasiun Manggarai ke stasiun Bandara Soekarno-Hatta menempuh waktu kurang lebih 46 menit dengan rute melewati stasiun Beni City, Duri, stasiun Rawabuaya, Batu Ceper, dan Bandara Soekarno-Hatta. Sebenarnya dari stasiun Manggarai ini aku duduknya kebalik, tapi nggak apa-apa karena nanti di stasiun Duri itu akan berbalik arah gitu, jadi nggak akan kebalik lagi nanti. Nah, ini udah sampai stasiun Duri. Nih, kita lihat ya, abis ini gak akan kebalik lagi. Tuh kan? Emang bener, untung aku gak pindah tadi. Nah, ini udah mulai deket area bandara, jadi udah mulai kelihatan pesawat-pesawatnya. Alhamdulillah banget aku gak telat, guys. Nah, ini stasiun bandaranya. Ini aku juga udah mau turun. Ini menurut aku lumayan sepi sih hari ini. Ini aku liatin ya, di area stasiun bandaranya itu beda banget sama stasiun
KRL pada umumnya, tapi estetik gitu. Setelah ini aku rencananya mau naik ke layang, jadi dari lantai 2 dari gedung ini, tempat ini itu nanti ada kayak kalayang gitu yang akan nganterin ke setiap terminal dari pesawat-pesawatnya. Karena aku di terminal 2F, jadi nanti kita cari yang ke terminal 2 habis itu jalan untuk ke 2F-nya. Dan ini area stasiun Kalayangnya cukup kecil sih, karena emang cuman buat nganterin ke setiap terminal-terminal doang, dan terminalnya tuh deket. Oh iya, ini gratis ya, cuma ya agak buru-buru gitu karena keretanya tuh kecil dan penumpangnya tuh kadang lumayan banyak gitu. Kalau nggak salah dia tuh adanya kayak setiap 5 menit atau 10 menit sekali, jadi kayak ada periode waktunya gitu. Jadi ini aku perlu nunggu beberapa menit. Jujur aku kepo nih kalau misalnya stasiun ini dari depan kayak gimana. Kenapa sih belum pernah lihat. Dan ini rel dari Kalayangnya cuma satu doang gitu. Ada informasi kedatangan setiap Kalayangnya juga. Cuman ini aku kayaknya nggak jelas ya di videonya. Cuman ini di sini adalah kayak mirip-mirip sama kalau di halte gitu, halte TJ itu kan suka ada layar yang ngasih tahu kedatangan terdekatnya gitu kan. Yeay, akhirnya Kalayangnya datang. Kurang lebih itu mirip-mirip sama KRL ya kelihatan sekilasnya, cuma dia kayak lebih kecil, terus tambah duduknya lebih sedikit dan lebih banyak yang buat berdiri. Udah sampai di terminal 2, cepet banget kan, emang bener-bener kayak cuman buat nganterin ke antar terminal doang. Dan ini tempatnya mirip-mirip sama yang tadi, dan ini aku mau ke atas karena aku mau ke terminal 2F nya. Jadi dari stasiun Kalayang tadi naik ke atas ke lantai 2, nanti tuh ada petunjuk untuk pindah ke gedung sebelah, ke gedung terminal dari bandaranya. Menurutku sih nggak terlalu jauh jalannya, tapi kalau misalnya kita bawa barang terlalu banyak itu jujur effort banget sih, karena kayak naik turun tangga ya, walaupun ada eskalator sih tapi kayak capek gitu. Kalau misalnya kalian bawa barang banyak, lebih baik mending naik ojek online dari tempat tinggal gitu. Maksudnya taksi online sih, kalau ojek online yang motor itu nggak bisa ke bandara kayaknya deh. Nih ya, eskalatornya tuh lurus banget. Aku tuh paling takut sama eskalator yang kayak rata gini, aku takut merosot. By the way, tempatnya estetik banget ya. JPO nya ini sebenarnya kita tuh lagi di JPO antara
stasiun Kaleang tadi ke terminal terminal keberangkatan bandaranya. Tuh kan ini tuh naik tangga, naik eskalator, jadi kalau bisa bawa barang, wah ribet banget sih, aku itu pernah dan itu capek banget. Turun dari eskalator yang tadi itu udah bener-bener langsung di depan bandaranya, jadi tinggal nyari spesifik terminal yang misalnya 2F atau 2D. Karena aku 2F dan 2F itu cukup ujung, ini aku jalan lumayan jauh, cuman gak terlalu membosankan karena banyak pemandangan makanan dan sebagainya, kayak seru gitu untuk melewati lorong-lorong ini. Ini counter untuk self check-in, kalau misalnya bisa paham gitu sih mendingan di sini. Cuman kalau aku itu udah check-in online sih, jadi langsung masuk. Ini tempat untuk check-in bagasi, tapi karena aku nggak nambah bagasi, jadi aku bisa langsung lanjut ke imigrasi. Alhamdulillah pas di imigrasi itu aman, bener-bener nggak ada yang aneh-aneh. Ini udah di dalam terminalnya, udah bener-bener di dalam. Ini aku mau lanjut, kayaknya aku mau beli makanan sih, soalnya aku lapar banget. Ini kan pagi-pagi ya aku berangkatnya, jadi mau cari makanan. Dan aku memutuskan untuk makan di Circle K, soalnya ya harganya udah pasti-pasti aja, walaupun itu lebih mahal daripada Circle K yang biasanya, tapi ini fix gitu harganya. Aku pernah soalnya diketok harga, jadi aku shock. Jadi aku cari aman aja makan di sini, dan aku suka fried chicken. Packagingnya lucu banget guys. Harganya relatif murah lagi untuk ukuran makan di bandara. Jadi aku happy deh, alhamdulillah. Ini aku beli 1 paket dimsum, 1 paket nasi ayam fried chicken gitu, terus juga air mineral. Mari kita makan. Menurut aku dimsumnya tuh kurang enak karena hambar, terus kulitnya tuh lepas-lepas dari dimsumnya, terus dimsum sama sausnya tuh kayak nggak cocok rasanya. Tapi ya aku habisin sih, soalnya lapar. Lanjut makan ayamnya. Ini aku nggak habis soalnya nasinya banyak banget, terus ayamnya ternyata dalamnya kurang mateng guys. Setelah makan tadi aku lanjut ke kamar mandi karena nggak tahu kenapa kayak setiap pergerakan aku kayak jadi pengen pipis. Karena aku udah mau nunggu di depan gate-nya aja, karena sekarang udah mau jam 10 dan kayaknya boardingnya itu jam 10.30 kayaknya ya. Jadi buat cari aman ya udah nunggu di depan gate-nya aja. Dan aku juga kan udah makan. Aku tuh sebenarnya tuh paling deg-degan ya kalau misalnya kalau negeri sendiri kayak gini tuh, aku takutnya tuh di bagian imigrasi sih, kayak kalau misalnya ada yang salah atau apa tuh kayak bingung nanya ke siapa kan. Sementara kan bahasnya kayak terbatas gitu. Ini juga ada toko buku di sini. Semoga suaraku kedengaran ya. Ada beberapa item yang aku lupa bawa, kayak tripod. Terus tadi aku juga lupa bawa colokan yang internasional itu, yang adaptor. Sama apa ya, lupa. Ini udah depan gate-nya gitu. Ini sumpah lupa banget ya, aku ngebawa tadi minumnya, aku bawa. Padahal aku bisa buat sambil ngemil, tapi lupa. Ini gate-nya udah dibuka. Semua aku kaget banget. Aku kira tadi yang atas yang gate close. Mari kita masuk. Untuk cari aman, jadi
secepat mungkin lah kesininya. Jujur aku tuh kayak nervous banget guys, pertama kali keluar negeri sendiri. Semoga lancar semuanya, nggak bingung-bingung, nyaman alhamdulillah. Aku mau duduk aja sambil nunggu. Ya tinggal nunggu ininya aja sih, keberangkatannya aja. Ini juga udah di gate-nya kan. Tuh kan aku tuh bawa jajanan guys, tapi aku lupa minumnya tadi dikuang. Kalau misalnya nggak minum seret kan. Yang terhormat, silakan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera di sini. Tidak diperkenankan untuk menjaga. Hello, selamat pagi. Forecasted to be mostly cloudy, light to moderate turbulence expected during flight. So for your safety, we always recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you are seated in case of unexpected turbulence. On today's flight, and accompanied by Sebentar lagi, silakan kembali ke tempat duduk, tegakkan tempat duduk, pastikan sabuk pengaman terpasang dengan sempurna, kembalikan meja. Alhamdulillah udah sampai Singapura guys, baru banget nyampe. Katanya sih 20 menit lebih cepat daripada waktu yang diperkirakan. Alhamdulillah lancar, tapi aku tadi dulunya tuh di tengah gitu, dan aku nggak bisa ngevideo karena aku udah bapak dan bule gitu. Kalau bule tuh kayak privasinya lebih ketat gitu ya, jadi aku nggak enak, dan ya udah aku nggak bikin. Sekarang aku mau ke imigrasinya gitu, semoga aman. Dan selama perjalanan aku tuh jadinya tuh merem tidur gitu, tapi nggak tidur karena aku emang nggak ngantuk, karena aku gabut aja gitu, mau ngapain ya kan. Aku jadinya kayak merem, terus aku tuh merasakan kayak pergerakan pesawat gitu, misalnya kayak take off atau pas mau landing atau enggak pas dia miring, itu kan kerasa banget ya. Ya itu jadinya aku kayak ada bayangan lah gitu, ini lagi miring ya, ini lagi miring gitu, kayak asik gitu banget. Terus juga apa ya, iya pokoknya kayak merenung aja sih di jalan.
sekarang mau ke imigrasi. Jujur aku tuh agak deg-degan kalau di imigrasi, soalnya ini ketat. Buat kalian yang mau ke Singapura jangan lupa isi dulu. Alhamdulillah lancar guys imigrasinya. Tadi aku sempat deg-degan dan takut karena tuh sempat kayak ada masalah apa gitu waktu pertama kali kesini, dan tadi tuh lancar langsung bisa di scan semuanya. Alhamdulillah. Aku takut sebenarnya kalau ada masalah di imigrasi gitu kan petugasnya pakai Singlish gitu ya, dan agak bingung gitu. Alhamdulillah sih tadi lancar. Ini sekarang aku mau ke kamar mandi, habis itu keluar karena nunggu dijemput juga. Oke guys, sekarang aku karena udah sampai dan tinggal nunggu jemputan aja. Jadi videonya udah sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah.